Perekonomian dunia yang tengah tidak menentu memberi pukulan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Namun Bank Indonesia sebagai lembaga independen memiliki jurus tersendiri untuk mengangkat kembali perekonomian di 2015. Pelemahan pertumbuhan ekonomi membuat Presiden Joko Widodo tampak kecewa, utamanya kepada para kinerja menteri yang membidangi ekonomi. Isu perombakan sejumlah menteri di kabinet kerja pun menguak. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan adanya ketidakpastian perekonomian dunia, Bank Indonesia akhirnya melakukan gebrakan dengan melonggarkan kebijakan makroprudensial dalam bentuk peningkatan rasio loan to value atau LTV atau rasio financing to value atau FTV untuk kredit properti dan penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Kebijakan ini tentunya diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Adapun pokok-pokok perubahan mengenai kebijakan LTV, FTV dan uang muka meliputi beberapa hal, antara lain perubahan besaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk kredit properti syariah. Peningkatan besaran rasio LTV, FTV mencapai 10% dan berlaku pada rumah tapak, rumah susun, rumah toko, maupun rumah kantor, mulai tipe 21 ke bawah hingga tipe 70 ke atas. Sementara perubahan untuk ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor berlaku untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 ke atas. Kewajiban persentase uang muka ini diturunkan hingga 5%. Tak hanya itu, BI juga mengatur mengenai tata cara dan persyaratan bagi bank jika ingin menerapkan rasio LTV, FTV, serta besaran uang muka sesuai ketentuan yang baru. Secara umum, pelonggaran ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor kredit properti dan kendaraan bermotor memiliki keterkaitan serta efek yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya, sehingga menjadi penting untuk dilonggarkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang dimaksudkan itu. Pada gilirannya, dampak lanjutan pelonggaran pemberian kredit ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Pasalnya, ada perkiraan bahwa daya beli masyarakat akan meningkat dalam membeli properti dan juga kendaraan.